Nah, Ibu potong ya videonya yang dari YouTube. Nah, ini adalah cara menentukan tabel distribusi frekuensi. Ya, kalau yang tadi di video itu dia langsung aja dapat tabelnya. Nah, sebenarnya ada caranya untuk menentukan tabel distribusi frekuensinya. Nah, ini contoh soal yang dari YouTube tadi. Nah, yang pertama caranya adalah dengan menentukan rank ya. Menentukan rank itu artinya jangkauan. Jangkauan data itu apa? Data terbesar dikurang data terkecil. Nah, biasanya ini kebetulan soalnya udah urut ya, udah diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Biasanya itu ada yang tidak diurutkan dulu, ya ada yang acak-acakan datanya. Dan susunannya tidak selalu seperti ini. Boleh dia memanjang 2 baris gitu bisa aja ya. Jadi harus diurutkan dulu dari data terkecil sampai data terbesar. Nah, kemudian kita mencari jangkauannya adalah data besar dikurang data terkecil. Data yang paling besar adalah 30 angkanya, angka paling besar. Angka paling kecil adalah 1, berarti 30 dikurang 1 sama dengan 29. Oke, dapat. Kemudian kita tentukan banyak kelas interval. Nah, kelas interval ini rumusnya adalah K sama dengan 1 tambah 3 log 3 log N. N ini adalah banyak data ya. N adalah banyak data. Nah, di sini banyak datanya adalah 30 angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 kali 6, 30. Berarti banyak datanya ada 30 angka. Berarti N-nya adalah 30. Nah, cari dulu pakai kalkulator. Log 30 berapa? Kemudian dapat log 30 dikali dengan 3,3. Dapat hasilnya baru tambah dengan 1 ya. Jangan 1 tambah dulu, tapi selesaikan dulu yang ini, yang dikali baru tambah 1. Nah, hasilnya itu adalah 5,87. Nah, ini dibulatkan ke atas ya, karena dia 8, di atas 5 ya, 8 ini. Naikkan, bulatkan ke atas jadinya 6. Jadi banyak kelasnya adalah 6 kelas ya. Kemudian kita mencari selanjutnya adalah lebar kelas ya. Lebar kelas itu disebut juga dengan panjang kelas biasanya. Kita simbolkan dengan C. Nah, caranya adalah jangkauan per kelas. Jangkauan kita tadi di atas adalah 29. Berarti 29 dibagi 6. 29 bagi 6 adalah 4,8 atau kita bulatkan menjadi 5. Nah, setelah kita dapat kelasnya 6, panjang kelasnya 5, baru kita ke tabel. Nih, di tabelnya. Jadi kita dapat kelasnya 6, panjang kelasnya atau C sama dengan 5 ya. Nah, kemudian pertama kita buat dulu nilai, terus ada frekuensi. Nilai ini tadi sesuai dengan yang soal ya. Nah, frekuensinya gini. Jadi bagaimana cara kita menentukan frekuensinya? Kita buat dulu kelas-kelasnya. Nah, kelasnya kan tadi ada 6. Apa yang 6 itu? Ini 1 sampai 5, 6 sampai 10. Ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini ada 6 kelas. Nah, kemudian sudah dapat 6 kelas. Sekarang C, panjang kelasnya adalah 5. Apa maksudnya 5? Nah, apa tadi? Angka yang paling kecil dari data adalah 1 kan. Nah, 1 kita hitung panjang kelasnya sebanyak 5 angka dari angka 1. Nih kan, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1 ke 5. Kemudian 5 udah, 6 lagi. 6 kita hitung 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu ada 5 juga. Ada 5 juga panjang kelasnya. 11 sampai 15 juga 5. 11, 12, 13, 14, 15, 5 angka. Nah, itulah yang disebut dengan panjang kelas. Jadi setiap kelas ini panjang kelasnya harus 5. Bukan 1 ditambah 5. Nanti jadinya 6 di sini. Ya, bukan gitu, tapi dihitung dari angka satunya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itulah yang jadi panjang kelas. Nah, baru setelah itu, setelah kita udah dapat tabel ini, interval ini sama kelas-kelasnya sama panjang kelasnya, baru isi frekuensi. 1 sampai 5 ada berapa angka?
Nih, 1 sampai 5 itu ada 1, 3, dan 5. Berarti ada 3 angka. 6 sampai 10 ada berapa angka? 6 sampai 10 ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ada 5 angka. Nah, begitu seterusnya. Nah, nanti akan ada dipilih salah satu kelas ya. Jadi jangan bingung kenapa yang dipilih adalah kelas 11 sampai 15 itu hanya sebagai contoh ya. Nanti di video selanjutnya ada.